Masalah yang saya identifikasi, hasil belajar peserta didik pada muatan pelajaran di kelas 3 masih rendah, Pak. Muatan hasil belajar siswa kelas 3 untuk mata pelajaran PKN masih rendah. Iya, Pak. Oke, siap. Untuk analisisnya apa asal dari masalah ini, Pak? Oke, jadi Pak Fadli, Iya, Pak. tentu sebelum mengajar, Iya, Pak. Bapak kan harus membuatkan perangkat pembelajaran dulu. Perangkat pembelajaran dulu. Sekarang pertanyaannya itu, perangkat pembelajaran yang dibuat oleh Pak Fadli itu sudah sesuai dengan ketentuan atau sudah bagaimana? Jadi perangkat pembelajaran itu meliputi, ya tentu kelas 3 berarti masih menggunakan kurikulum K13. Iya, betul, Pak. Berarti RPP-nya harus betul-betul diperhatikan. Yang kedua, indikator yang hendak dicapai. Karena dalam RPP itu kan ada indikator. Iya, Pak. Yang ketiga, strategi Bapak bagaimana mencapai indikator ini. Iya. Strategi ini menyangkut metode, proses cara Bapak mengajar, kemudian yang penting media atau alat peraga yang digunakan. Iya. Ini harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu yang pertama. Yang paling penting daripada di proses tadi itu persiapan perencanaan adalah penguasaan materi yang dikuasai oleh Pak Fadil dalam menghadapi siswa dalam kelas. Nah, ini sudah disiapkan atau belum? Kalau sudah, apakah ini masih rendah atau tidak? Nah, kalau masih rendah, dalam proses pembelajaran, Pak Fadli dalam menjelaskan materi tadi itu mulai dari perencanaan atau kegiatan awal sudah menggunakan kegiatan persepsi atau belum? Menaikkan pelajaran yang telah lalu atau yang sebelumnya ditekan. Nah, yang kedua, memberikan semangat atau tidak motivasi pada siswa sebelum kegiatan inti kita laksanakan. Itu penting, motivasi agar siswa itu dalam mengikuti proses pembelajaran dia itu bergairah, semangat. Nah, dengan Pak Fadli memberikan pelajaran dia semangat. Nah, yang ketiga ada tak melaksanakan tes awal. Tes awal itu adalah kayak semacam pretest. Kita ingin mengetahui kemampuan siswa sebelum kita memberikan pembelajaran atau materi yang kita ajarkan. Sejauh mana dia menguasai sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar dilaksanakan. Nah, itu kegiatan awal itu penting harus kita lakukan. Kalau ini sudah dilakukan, untuk kegiatan inti. Nah, kegiatan inti menyangkut strategi metode. Dari materi yang Pak Fadli lakukan itu sudah cocok atau belum metode yang digunakan dengan materi ini? Apakah dalam bentuk metode diskusi, kemudian apakah dalam metode eksperimen, demonstrasi, pemilihan metode dalam proses dan penggunaannya. Nah, jadi kalau kita memilih hanya metode tapi kita tak menguasai metode atau strateginya, percuma juga. Nah, jadi memberikan kalau seandainya metode diskusi kelompok, nah jauh-jauh hari harus diberitahukan kepada siswanya. Nah, pada pertemuan besok kita akan melakukan diskusi. Ini alat-alat yang harus dibawa dari rumah sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Nah, lakukanlah ini proses kegiatan ini dengan melibatkan semua siswa. Libatkan, jangan kita aja sendiri yang berbicara. Libatkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, memberikan tanggapan. Nah, dan kita juga harus pandai-pandai membangkitkan kemauan siswa untuk bertanya. Nah, dengan cara memberikan semacam masukan-masukan supaya mereka itu mau bertanya. Kadang-kadang kan siswa ini kalau ditanya mengerti nak, mengerti gitu ya. Tapi kalau kita tanya mereka diam gitu. Nah, proses ini penting. Ya, proses ini bisa dilakukan dengan strategi-strategi tertentu agar mereka itu paham. Nah, dan yang tak kalah penting adalah evaluasi. Pada proses ini, evaluasi ini bisa terbagi dua. Ada evaluasi tadi kan dari awal tadi tuh. Iya, Pak. Ada evaluasi proses dan evaluasi akhir. Nah, dan dalam proses misalnya kita supaya anak bergairah semangat, nah kita memberikan penilaian dalam proses. Nah, kita pegang catatan dan buku penilaian. Nah, kita menilai siswa kita mana yang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang pasif dan mana yang lain sebagainya. Itu penting dan penilaian akhir. Jadi banyak ya, faktor-faktor analisis kalau seandainya kita berbicara tentang
apa penyebab masalah siswa itu rendah dalam proses belajar mengajar. Yang pertama. Mungkin ada pertanyaan lain Pak? Kemudian nih ada yang kedua nih Pak. Ini masalah numerasi nih Pak. Numerasi. Iya Pak. Peserta didik kurang memahami konsep perkalian di kelas 3 Pak. Ini Iya. perkalian nih Pak. Perkalian numerasi ya. Iya Pak. Jadi peserta didik rendah dalam memahami numerasi, terutama dalam perkalian. Iya. Tentu sama proses tadi yang dilakukan di kegiatan BBM tadi. Jadi perencanaan awal yaitu dengan membuat perangkat-perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dan metode apa yang cocok dalam mengajarkan numerasi. Yang ketiga tadi kemampuan guru menguasai materi. Mungkin guru punya strategi tertentu dalam memberikan pembelajaran demi memberikan pemahaman kepada siswa untuk memahami numerasi. Memang betul kalau perkalian berkenaan numerasi, kalau kita lihat dari rapor pendidikan, Iya. itu rapor pendidikan di satuan pendidikan itu rata-rata merah. Iya Pak. Sehubungan dengan numerasi, literasi, ini jadi PR bagi guru-guru dan kepala sekolah ataupun stakeholder yang ada di dalam satuan pendidikan itu. Jadi ini menjadi masalah besar, masalah numerasi. Tapi kebanyakan numerasi itu merah ataupun rendahnya kemampuan siswa dalam mengajar, guru itu kurang diberikan semacam pelatihan-pelatihan tentang pelatihan matematika atau numerasi ini. Sekarang jarang sih guru-guru itu mengikuti pelatihan. Nah, jarang sekali. Itu jadi rendahnya numerasi siswa. Jadi apabila ditemukan rapor merah ataupun tidak capai standar, yang diperhatikan itu adalah guru itu apakah sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan matematika ini. Nah, sekarang saya bertanya kepada Pak Fadil, pernah tak ikut pelatihan matematika? Pernah kan? Kalaupun yang Pak Fadil miliki sekarang ini adalah karena ilmu dari sekolah waktu Pak Fadil sekolah ataupun Pak Fadil membaca buku. Jadi nggak pernah mendapat masukan sumber dari narasumber-narasumber yang berkompeten untuk memberikan pemahaman materi tentang numerasi. Nah, jadi bagaimana supaya meningkatkan numerasi pada matematika ini? Nah, kita lihat dulu kelas kita. Kelas kita tuh menggambarkan tidak fitur-fitur yang menggambarkan kegiatan numerasi. Jangan-jangan di kelas Pak Fadil sendiri tidak punya alat peraga tentang numerasi. Nah, alat peraganya tak muncul. Nah, misalnya di dalam kelas ada tidak tabel ataupun graf atau semacam alat peraga yang ditempel di dinding berupa perkalian-perkalian, itu tidak di dalam kelas. Ada tak tentang volume, kubus ataupun tentang satuan matematika itu? Nah, itu penting. Jadi numerasi ini sangat literasi dan numerasi ini harus menjadi perhatian sekarang ini, karena di rapor pendidikan itu memang betul rendah kita punya ini merah Pak, rata-rata merah. Oke. Kemudian ini Pak, Ini kan dari guru aja baru yang dikoreksi ini ya Pak. Maksudnya dari peserta didiknya Pak. Ya. Dari siswa numerasi ini sebenarnya tergantung pada guru itu memberikan proses ataupun materi pelajaran itu kena atau dengan siswa. Terkadang kegiatan belajar mengajar tujuan guru itu sebatas pengetahuan umum, tapi tidak dalam bentuk aplikasi penerapan sehari-hari. Contoh macam kalau kita belanja di supermarket ataupun di mall, itu kan ada bacaan diskon-diskon. Nah, bagaimana supaya siswa itu mengetahui dapat diskon sekian berapa, misalnya dari harga 100.000 dapat diskon 50%. Kira-kira yang dibayar kepada kasir itu berapa? Jadi siswa itu pandai mencarinya. Nah, jadi dari siswa itu disarankan kepada guru agar memberikan pembelajaran itu yang konkret sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh siswa. Nah, yang kedua memang latihan dalam memberikan latihan kepada siswa untuk perkalian tadi Pak. Itu harus rutin karena perkalian itu harus dimiliki kemampuan atau potensi siswa itu harus dimiliki, terutama dalam perkalian 10 ini. Itu banyak LKPD-nya, latihan-latihannya, jadi diberikan latihan kepada siswanya. Jadi siswa itu diberikan kesempatan memberikan latihan-latihan di depan kelas, di papan tulis atau membentuk soal. Nah, ini yang perlu dilakukan.
untuk kalian ini siswa, kalian pembagian ini dua ini memang Iya Pak. tadi berkaitan pembagian untuk kalian kan Konsepnya itu sering, iya Pak. nah, jadi berkaitan. Itu memang kalau matematika ini harus banyak latihan Pak. Iya. Nah, jadi ya KPD yang Bapak bikin tadi maksudnya itu penting juga dilakukan. Kalau perlu Bapak kelompokkan mana siswa yang hafal kali-kali, mana yang tidak, nah, itu harus tahu. Bisa kan gitu ya Pak. Misalkan. Kemudian ini Pak, kadang siswa ini kan Pak, siswa kelas 3 ini Pak, kebanyakan untuk konsentrasinya ini kadang sebentar aja Pak, sebentar kita aja, kita kan mungkin banyak metode ceramah konvensional kan Pak. Sebentar kita aja anak-anak ini lah banyak bermain nyumbut kawan lah, gini lah deh Pak. Itu kira-kira macam mana menanganinya dulu? Sekarang kan kita udah mulai menggunakan kurikulum merdeka. Iya Pak. Kurikulum merdeka itu, berkaitan dengan kurikulum K13 sebenarnya itu kasus lama. Iya. Kasus lama siswa itu bosan ya. Iya bosan. Bosan dalam konsentrasi atau dalam belajar. Iya. Hanya sebentar saja. Memang konsep daripada penemuan para ahli itu konsentrasi siswa itu untuk fokus dalam belajar itu hanya 15 menit Pak. Jadi kalau siswa itu 15 menit itu dia fokus. Lewat dari 15 menit itu karakter siswa itu kan karakter bermain Pak. Iya Pak. Nah, jadi dia kurang fokus pada waktu-waktu setelah 15 menit. Nah, jadi bagaimana guru menggunakan waktu di luar daripada itu supaya siswa itu kembali fokus. Nah, lakukan dengan cara memberikan apa namanya itu kalau kita memberikan semacam permainan-permainan gitu Pak. Kuis gitu ya Pak. Kuis, Iya. nah gitu permainan, kuis yang kembali menggairahkan semangat siswa belajar. Jadi nampak aja siswa istilahnya agak bermain-main atau apa-apa, kita berikan semacam kuis. Nah, jadi sehingga siswa kembali kepada fokus. Kembali gitu. Jadi memang betul Pak. Jadi memang kadang siswa itu kehilangan fokusnya itu pada menit tertentu itu sering kehilangan fokus. Nah, jadi guru pandailah mencari momen-momen tertentu supaya dia kembali kepada fokus yang semula. Gitu. Ya, betul itu Pak. Jadi memang ada siswa yang kadang-kadang tidak fokus ataupun hanya sebentar saja fokus. Iya, Terus sebentar dia aja, bermain. Pak. Patah lagi kalau guru meninggalkan kelas, nah ini bahaya. Kelas 3 Pak, tuh apabila guru tidak ada dalam kelas, walaupun bagaimanapun kita bilang jangan ada yang ribut, tetap dia masih. Iya Pak. Karena dunianya main juga Pak. Dunianya main Pak. Oleh karena itu, karena kita tahu bahwa prinsip siswa itu dunianya bermain, maka bagaimana guru itu menciptakan satu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa bermain sambil belajar. Nah, gitu. Itu tadi dengan cara menggunakan alat peraga. Dia kan jangan bermain tuh, tapi dia belajar gitu. Nah, macam kartu-kartu bilangan, kartu-kartu angka. Nah, misalnya kali 3 kali 3, mana siapa dapat menemukan 3 kali 3 sama dengan titik-titik. Nah, dia sibuk mencari kartu-kartu angka tuh Pak. Ada yang menemukan 12, ada yang menemukan 9. Nah, saya Pak 9. Nah, 9 gitu. Jadi kan dia bermain tapi belajar. Nah, gitu. Jadi ciptakanlah Inovasi guru ya. Inovasi guru dalam mengajar.